Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah politik hukum, yaitu Bapak Zadi Mutakin SPDPD, di mana telah memberikan kami tugas untuk menempuh nilai UAS pada tahun ajaran 2022 dan 2023. Nah, di sini sebelum saya masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memaparkan diri saya sendiri. Saya atas nama Supian Hadi dengan NIM 2021A 1C 268. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Politik Hukum dalam Hal Kebudayaan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi, yaitu yang dimana yang pertama yaitu politik hukum kebudayaan. Sebelum kita lebih mengetahui lebih dalam dari apa itu politik kebudayaan, sekarang kita harus mengerti atau memahami makna di politik hukum itu sendiri. Jadi politik hukum itu merupakan legal polisi atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum atau norma baru maupun dengan penggantian hukum lama. Artinya politik hukum ini merupakan suatu wadah yang dimana tempat persemian hukum yang lama maupun yang akan digantikan dengan hukum yang baru. Nah, dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan. Yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu semua hukum-hukum yang diresmikan, baik itu yang pergantian hukum yang lama maupun pembuatan hukum yang baru, itu semuanya itu dimaksudkan untuk bisa mencapai tujuan dari yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, salah satu pendapat ahli di sini yang saya sebutkan yaitu Pak Muhajun menjelaskan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Nah, maksudnya di sini saya paparkan sedikit, yaitu politik hukum yang dimaksudkan oleh Pak Muhajun ini merupakan politik hukum itu suatu kebijakan atau suatu ketentuan yang dimana politik hukum itu adalah sebuah hukum yang mendasar dari sebuah negara, baik itu dari kriteria apapun yang akan dijadikan sebagai sesuatu menjadi acuan dari hukum itu sendiri. Nah, dalam tulisan lain Pak Muhajun mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Nah, dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Wilayah kerja dan kegiatan politik hukum meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini ada empat kegiatan politik hukum dalam sebuah wilayah yang akan bekerja. Yang pertama yaitu disebutkan proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggaraan negara yang berwenang meneruskan politik hukum. Yang kedua, proses pendekatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi yang tersebut dalam poin pertama di atas kita dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan hukum. Dan nomor ketiga yaitu selanjutnya fakta-fakta yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang maupun yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir yang nomor 4 yaitu pelaksanaan dari peraturan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Jadi arti dari politik hukum dan kegiatan politik hukum ini dan kerja dalam suatu wilayah itu yaitu
yang dimana politik hukum yang dibuat itu harus sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi hukum itu harus menyesuaikan dari keadaan masyarakat yang sedang terjadi. Nah, dari materi yang kedua selanjutnya yaitu kebudayaan. Nah, kebudayaan di sini adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian cara hidup. Nah, itu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Nah, jadi kebudayaan di sini dimaksudkan adalah suatu tata cara masyarakat di dalam menempuh kehidupannya dalam sehari-hari. Baik itu cara dia bermasyarakat, cara dia berhubungan dengan alam, itu adalah sebuah kebudayaan. Nah, karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan keadaan atau kebudayaan bersamanya. Selanjutnya adalah selain dari tata cara dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan kebudayaan, di sini juga dalam kebudayaan masyarakat itu disebutkan menghasilkan sebuah karya teknologi menghasilkan teknologi dan kebendaan atau kebudayaan zamannya. Artinya selain dari tata cara ataupun tingkah laku dalam masyarakat itu disebut kebudayaan, di sini juga masyarakat dalam kebudayaan itu melahirkan sebuah karya yang dimana karya itu seperti karya tradisional yang telah turun-temurun dari nenek moyang kita yang dahulu. Nah, dari materi ketiga yaitu relevansi politik hukum dan kebudayaan di Indonesia. Hukum konsep kebudayaan mencakup pengertian yang meluas, meliputi seluruh pikiran, perasaan, karya, dan hasil karya manusia yang dicetuskan melalui proses belajar. Kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Nah, jadi kebudayaan ini yang terkhusus di Indonesia adalah di sini disebutkan sebuah karya atau hasil karya dari sebuah perasaan dan seluruh pikiran masyarakat yang dimana semua itu akan menghasilkan sebuah karya yang kita ketahui semua itu adalah sebuah proses dalam pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat khususnya struktural, artinya karya kebudayaan ini merupakan salah satu komponen yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan manusia itu adalah salah satu hal yang sangat penting atau sangat urgent dalam kehidupan sebagai manusiawi, khususnya struktur sosial. Jadi kebudayaan itu adalah pentingnya ketika kita dalam masyarakat adalah kita manusia itu khusus dengan makhluk sosial, jadi tidak terlepas dengan yang namanya kebudayaan. Secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa Inggrisnya disebut ways of life. Cara hidup atau pandang hidup meliputi cara berpikir, cara berencana, dan bertindak. Kebudayaan yaitu berasal dari kata lain kultur yang berarti mengolah atau mengerjakan. Nah, di sini bisa diartikan sebagai kebudayaan itu ialah merupakan suatu cara atau pandangan hidup, baik itu cara berpikir atau cara berencana, cara bertindak, itu merupakan sebuah kebudayaan yang ada dalam diri manusia itu masing-masing. Jadi setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti ada yang namanya kebudayaan, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari manusia yang membutuhkan manusia lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan dari semua materi yang saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama yaitu politik hukum
yaitu merupakan legal policy atau garis kebijakan yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu secara resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum atau norma baru maupun dengan penggantian hukum lama. Dalam rangka mencapai tujuan negara, sedangkan kebudayaan adalah seluruh tata cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian cara hidup itu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Nah, di sini juga salah satu contohkan di Indonesia adalah politik hukum memiliki keterkaitan dengan kebudayaan. Baik itu di sini kita contohkan yaitu kebudayaan di Indonesia. Indonesia ini mempunyai banyak sekali ragam khas budaya yang tersebar luas dari Sabang maupun dari sampai Merauke. Jadi kebudayaan itu tidak terlepas juga dengan adanya hukum. Jadi hukum dan kebudayaan itu tidak bisa bertolak belakang. Artinya hukum dan kebudayaan itu harus keduanya itu mempunyai keterkaitan antara hukum dan kebudayaan. Artinya apa? Kebudayaan dan hukum itu tidak bisa berlainan. Jika salah satu dari kebudayaan atau hukum itu bertolak belakang, maka kehidupan dalam masyarakat tidak bisa teratur. Nah, teraturnya kehidupan dalam masyarakat yaitu adanya hukum dan kebudayaan itu mempunyai keterkaitan, ada hubungannya, ada timbal baliknya antara hukum dan kebudayaan. Nah, mungkin hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.